Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Uliana Fiu, biasa dipanggil Nana. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro angkatan 2019. Oke, di sini saya mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN sebagai konversi program Kamus Merdeka, yaitu Juang Muda. Saya berasal dari Kabupaten Magelang. Oke, saya tinggal di salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang. Kabupaten ini terletak di cekungan sejumlah rangkaian pegunungan. Di sini berbatasan dengan 4 wilayah. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Di sini ada Gunung Merbabu dengan ketinggian 3.141 meter di atas permukaan laut. Dan juga di bagian timur berbatasan langsung dengan Gunung Merapi dengan ketinggian 2.911 mdpl. Di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Di sini terdapat Gunung Sumbing. Gunung Sumbing ini berketinggian 3.371 mdpl. Di bagian barat juga berbatasan langsung dengan Gunung Sindoro. Oke, selanjutnya di bagian utara yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang, di sini ada berbatasan juga dengan Gunung Telomoyo dengan ketinggian 1894 mdpl. Di bagian barat daya juga berbatasan dengan rangkaian pegunungan Menoreh. Permasalahan yang ada di Kabupaten Magelang berdasarkan BPS atau Badan Pusat Statistik adalah PDRB. PDRB ini merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut dan merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi daerah. Angka PDRB Kabupaten Magelang pada tahun 2019 hanya mencapai 25,18, yaitu merupakan 10 terendah se-Jawa Tengah. Sedangkan yang tertinggi yaitu Kota Semarang yang mencapai 105,49. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan yang dapat menyebabkan permasalahan di berbagai sektor. Oke, di sini yang pertama ada permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh kemiskinan. Lingkungan kumuh karena kebutuhan tempat tinggal dan sarana prasarana pendukung kehidupan manusia tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta terbatasnya lahan pemukiman. Masyarakat yang miskin tadi tidak bisa memenuhi aspek hidup, yaitu tempat tinggal. Kedua, ada aspek kesehatan, terutama kesehatan dan gizi, yaitu salah satunya merupakan gizi buruk, di mana asupan kalori atau gizi kurang dari kebutuhan pada usia yang seharusnya. Kemudian hal ini diperparah dengan masyarakat yang sedang sakit dan tidak mau berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang fasyankesnya yang merupakan contohnya yaitu pertama ada puskesmas, kemudian yang kedua ada salah satu contoh fasyankes juga yaitu rumah sakit. Dengan mereka tidak berkunjung ke fasyankes, produktivitas mereka sehari-hari dalam bekerja bisa menurun yang menyebabkan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang juga bertambah. Oke, selanjutnya potensi wilayah di Kabupaten Magelang. Salah satu ikon yang terkenal adalah Candi Borobudur, terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang masuk ke dalam keajaiban dunia. Pada tahun 2018 lalu, pengunjung Borobudur mencapai jutaan pengunjung yang berdampak positif bagi perekonomian warga setempat. Kedua, wisata alam Kabupaten Magelang. Yang terkenal adalah Puntuk Setumbu, merupakan suatu bukit yang berada di gugusan Bukit Menoreh, Magelang, Jawa Tengah. Memiliki ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Biasanya wisatawan mengunjungi tempat ini untuk menikmati sunrise dan sunset. Selain itu bisa melihat Borobudur dari ketinggian. Wisata alam selanjutnya adalah Ketepas, menyajikan pemandangan 5 puncak gunung di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut yang mengelilingi Magelang.
Selanjutnya ada Nepal Van Java, menawarkan nuansa lereng pegunungan layaknya di negara Nepal. Dari situlah warga setempat mengembangkan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata dengan mengecat rumah mereka. Kemudian kerajinan alam selanjutnya yaitu bahan baku membuat cobek. Cobek sendiri merupakan perkakas masak yang sering digunakan untuk menumbuk maupun menghaluskan berbagai bumbu masakan. Cobek dari muntilan terbilang spesial, cocok sebagai buah tangan beberapa orang. Cobek muntilan sangat awet karena terbuat dari batu andesit Gunung Merapi yang masih aktif hingga sekarang. Pengerjaannya pun terbilang rumit. Setelah dipilih batuan yang cocok, cobek muntilan harus melewati berbagai proses, yaitu proses penghalusan menggunakan alat dan pengamplasan. Selanjutnya ada sektor unggulan dari Kabupaten Magelang. Sektor unggulan di Kabupaten Magelang ini salah satunya merupakan hasil pertanian. Karena sektor terbesar, hasil pertanian di wilayah Magelang sangatlah melimpah. Komoditas pertanian di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang sangat beragam. Hamparan lahan di lereng Merbabu ini sangat subur dan cocok untuk berbagai jenis tanaman sayuran. Salah satunya adalah kubis yang cukup banyak ditanam para petani. Selanjutnya, Magelang merupakan penghasil durian terbesar di Indonesia, tepatnya di Kecamatan Candi Mulyo. Desa penghasil durian terbanyak ada di Mantenan dan Giyanti. Dalam penjualan durian, banyak pengepul untuk menjual kembali dan tidak jarang pengunjung datang sendiri. Selanjutnya ada pelaksanaan program 4 monodisiplin. Program pertama yaitu pemberdayaan mengolah biji durian di Kecamatan Candi Mulyo untuk pemenuhan gizi balita. Di sini program dilaksanakan bersama dengan pejuang muda Kabupaten Magelang yang pada awalnya menemukan di Dusun Giyanti dan Dusun Mantenan itu banyak biji durian yang tidak dimanfaatkan. Setelah kami melakukan pemaparan ke dinas sosial, kemudian perizinan ke kecamatan dan desa, kami pun melakukan penyuluhan berupa sosialisasi dan demonstrasi bagaimana cara membuat biji durian itu bisa dijadikan tepung dan nantinya tepung tersebut diolah menjadi makanan untuk balita yang kurang gizi. Contoh makanannya di sini tuh ada cookies dan juga bubur. Prosesnya yaitu pencucian, kemudian perendaman air kapur, perendaman, pengirisan, pengovenan, dan juga pemblenderan hingga menjadi tepung. Setelah itu tepung baru diolah menjadi produk jadi, karena tepung sebenarnya adalah produk setengah jadi yang nantinya bisa diolah menjadi berbagai macam olahan oleh warga sekitar. Di sini program monodisiplin kedua yaitu penyuluhan 5M dan distribusi masker serta hand sanitizer di tempat umum, yaitu di Pasar Borobudur. Di sini ada persiapan masker dan hand sanitizer yang akan dibagikan dan juga poster untuk mendukung penyampaian penyuluhan. Ya, ini adalah kondisi pasar tradisional Borobudur. Kegiatan awal yang dilakukan adalah penentuan sasaran. Sasarannya yaitu orang-orang yang berada di pasar Borobudur, baik itu tukang parkir, penjual, dan juga pembeli. Di sini saya melakukan penyuluhan terkait apa itu COVID, kemudian pentingnya memakai masker dan hand sanitizer, kemudian bagaimana cara memakai masker dengan baik dan benar. Setelah melakukan berbagai penyuluhan, saya pun membagikan masker, hand sanitizer, serta poster yang isinya sudah saya sampaikan sebelumnya agar mereka dapat membaca dan bisa langsung memakai masker, karena kebanyakan dari mereka itu saat berjualan tidak memakai masker. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan tekanan darah dan konsultasi kesehatan door to door. Di sini saya melakukan pemeriksaan kesehatan dari rumah ke rumah warga yang ada di 2 dusun, yaitu Dusun Gentan dan Desa Sandangan yang berada di Desa Purwowati. Saya melakukan pemeriksaan door to door ini sesuai perizinan pada masing-masing kepala dusun. Kemudian saya mengecek tensi mereka dan kemudian mencatat hasilnya di selembar kertas. Kemudian saya mengkomunikasikan kepada mereka bagi yang hipotensi lebih banyak minum air putih, dan yang hipertensi sebaiknya mengurangi makanan-makanan yang memicu penyakit hipertensi. Program keempat yaitu edukasi. Sasaran saya yaitu anak sekolah menengah pertama yang berada di Dusun Gentan. Kemudian saya menyiapkan bahan ajar.
Kemudian langkah pertama yang saya lakukan yaitu memutar video materi terkait HIV dan juga Kespro agar mereka tertarik dengan materi yang akan saya sampaikan. Dan saya menyampaikan melalui whiteboard terkait HIV yaitu gejala, transmisi, pengertian dan juga cara menghindari. Kemudian terkait kesehatan reproduksi itu tips agar mereka menjaga kesehatan reproduksi mereka seperti mengganti pakaian dalam 2 kali sehari, memakai handuk yang tidak lembab. Kemudian ada kuis dan mereka sangat aktif dalam menjawab pertanyaan. Terakhir yaitu saya membagikan poster dan leaflet agar bisa membantu mereka untuk melajari kembali. Terima kasih Mbak sudah mengecek kesehatan. Saya jadi tahu tekanan darah rendah yang saya miliki, jadi dapat mengantisipasi dan meminum banyak air putih agar tidak rendah lagi, dan semoga Mbak bisa dilancarkan proses KKN-nya. Terima kasih. Oke, mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya nama Markito, Kepala Desa Bumi-Harjo. Saya selaku Kepala Desa sangat mengucapkan terima kasih atas adanya pasukan Pejuang Muda. Pejuang Muda yang mau mengabdikan jiwa, tenaga dan pikirannya untuk membentuk dari Kemensos. Hal ini dari desa memang ada sedikit kesulitan akan adanya rasa rikuh pekewuh dengan warga karena semua adalah warga kami. Namun dengan adanya pasukan Pejuang Muda ini yang bekerjanya independen, benar-benar dari data atau fakta yang real di lapangan, akan menghasilkan validitas data yang murni, sehingga di sini desa tidak ada pembebanan moral sebagai kepala desa untuk melaksanakan kebijakan lebih lanjut dari Kemensos. Itu jadi saya mengucapkan terima kasih atas adanya inovasi atau kegiatan ini yang dari Kemensos langsung door to door ke lapisan terbawah, sehingga tidak hanya main data di atas namun tahu persis fakta yang ada di lapangan. Sementara itu aja, kurang lebih minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.